Indonesia itu salah satu dari negara yang nggak sopan. Padahal kita kan orang baik gitu. Orang Indonesia terkenal ramah-ramah kan Iya. gitu. Kalau udah berhadapan dengan HP kan kita bebas ngomong apapun. Iya. Dan itu yang terjadi. Kita itu masih rendah banget dibanding negara yang lain. Kita belum sangat siap kalau masuk dunia digital. Kita itu kan nggak terbiasa untuk berdebat, menggunakan logika, nggak terbiasa untuk berkomunikasi. Tapi begitu nemu media sosial keluar semuanya. Saya pernah diserang rame-rame sama K-popers. Sensasi baru, nikmati waktu. Mas Ismail Fahmi, apa kabar? Kabar baik, Mbak Indi. Ini kita ngobrol dengan seseorang founder Drone Emprit ya. Iya. Yang kalau orang dengar nama Drone Emprit itu langsung wah, empritnya itu dikira apa gitu Kak, sebuah kata yang susah banget padahal sebetulnya sedikit deh sebelum kita ngobrolin yang seru sekarang. Jadi coba cara bacanya emprit atau gimana? Emprit ya, kayak orang Jawa itu kan burung sebetulnya nih, burung emprit, emprit. Nah, ada yang salah bilang empirit gitu kan. Iya. Kalau orang bule bilang emprit gitu. Atau orang Batak kan bilangnya emprit. Batak bingung lagi. Jadi emprit aja gitu, kayak orang Jawa bilang emprit. Pakai nama itu kenapa? Jadi sebetulnya kan simpel. Kalau tahu nih, Twitter itu logonya apa coba? Burung. Burung kan? Saya nggak tahu burung apa, itu burungnya kan kecil itu. Kecil, ha. Yes. Setahu saya ketika saya waktu di desa, burung kecil itu burung emprit namanya. Rame-rame juga dia. Yang makan suka ada padi. di kabel-kabel listrik itu. Ya, exactly. Itu? Ada yang bilang burung gereja, tapi orang Jawa bilang burung emprit. Nah, waktu itu ceritanya tahun 2016 itu suka banyak aksi kan di Monas tuh. Iya. Banyak Monas. Saya punya drone sebetulnya, tapi saya punya Drone imajinasi. dalam arti sebenarnya kan? Drone yang arti sebenarnya betul. Saya punya drone sendiri untuk main-main. Jadi saya kan nggak pernah. Kalau demo itu waktu mahasiswa saya suka. Habis itu saya nggak pernah suka demo lagi. Jadi saya bayangin, saya terbangin drone di atas Monas, ngeliatin orang, tapi menggunakan Twitter. Ya udah drone Twitter, tapi kan nggak lucu. Drone emprit jadinya. Saya dapat nama 5 menit tuh. Oh, dapat nama 5 menit ketika lagi nerbangin drone itu. Enggak, maksudnya di depan komputer saya. Oh, jadi waktu ada aksi, saya lihat itu ada banyak pro kontra hoax. Iya. Saya udah lihat lama itu sebetulnya cuma publik belum tahu. Jadi saya mau share analisis saya, tapi saya butuh nama gitu. Nah, yang namanya lucu-lucuan aja deh gitu kan. Ya udah kayak drone emprit gitu. Jadi Saya- itu ceritanya. Iya, dan saya nggak niat apapun ya apa tuh untuk jadi dikenal atau apa, yang penting saya mau share aja dengan nama yang lucu aja udah itu aja. Dan ternyata nempel banget gitu di orang-orang yang biasa main Twitter terutama ya. Iya. Oke, sekarang yang di Twitter yang lagi rame apa? Hari ini lagi rame itu tentang investasi miras ya. Investasi miras. Nah, itu- Boleh kita lihat dikit ya tentang investasi miras. Iya. Yang katanya Indonesia sudah kasih lampu hijau lah untuk Iya. investasi miras gitu kan. Betul. Itu rame. Itu ramai sekali sejak weekend kemarin itu trennya Iya. mulai naik, masih terus. Padahal itu Sabtu Minggu ya, trennya naik terus. Dan hari ini mestinya juga naik sekali. Karena ini ya dari sisi kebijakan kan kontroversial ya. Ada beberapa narasi bilang gini, lah ini kan kayak mereka menghubungkan kayak FPI. Ini FPI dihajar, jangan-jangan niatnya ini gitu kan. Tapi kalau kemudian saya lihat apakah benar argumen itu ya. Kemudian saya coba masukin investasi miras. Ternyata nggak harus FPI untuk kemudian menyampaikan ketidaksetujuan. Di peta itu gede banget. NU, Muhammadiyah, partai kan kayak PKS dan beberapa yang lain tokoh-tokoh publik semuanya protes ya. Oh, Termasuk oke. juga saya lihat yang dari Papua kan itu beberapa tempat ya. Berarti yang diizinkan tuh hanya di Bali, NTT kalau nggak salah juga Papua. Ternyata ada jadi salah satu influencer gede lah gitu, yang pro pemerintah bilang ini kan sesuai dengan budaya lokal ya, misalnya di Papua itu kan budaya lokalnya itu protes orang Papuanya. Orang Papua juga Orang protes. Jadi ini bukan isu agama saja, ini udah publik gitu. Oke. Artinya ada atau tidak ada FPI saya kira juga gak ada masalah karena publik pun sudah bisa mengekspresikan Benang merah itu ada ketidakspakatannya. nggak antara Benang. FPI dan miras itu benang merah itu ada? Nah itu kan selama ini FPI kan protesnya kan salah satunya terhadap miras. Iya. Kalau ada kayak gini pasti langsung turun Iya. kan. Jadi cuma itu kan jadi banyak keberatan sebagian orang ya, Oke. turun di lapangan dan seterusnya, apalagi dalam kondisi COVID ini. Terus kemudian saya coba lihat sebetulnya bisa nggak itu sebetulnya diganti dengan ya udah kita protes secara digital, menyampaikan pendapatnya, ekspresinya.
kemudian juga masing-masing lembaga, ormas itu menyampaikan pendapatnya, dan itu cukup menjadi pressure misalnya kepada pemerintah. Udah ada prosentasenya nggak? Berapa yang setuju, berapa tidak setuju? Kalau saya lihat di data saja, yaitu peta social network analysis ya, semua percakapan itu terpetain. Cuma satu klaster gede banget, itu nolak semuanya. Nolak semua. Yang mendukung itu hanya kecil sekali, dan itu hanya beberapa yang mendukung. Gitu. Bisa dilihat yang mendukung itu siapa, backgroundnya Contohnya apa. simpel aja sih, udah kelihatan contoh Denny Siregar itu termasuk yang ya paling tidak menyatakan silahkan protes kalau itu misalnya di Aceh misalnya kan. Kalau ini kan sesuai dengan lokalnya misalnya Papua, dan dia yang diprotes. Artinya ungkapan Denny itu kan lebih ke setuju sebetulnya. Oke. Dan juga ada beberapa akun yang lain yang kecil-kecil yang mengamini. Tapi jumlahnya kecil sekali. Cuma biasanya ini kan kalau saya lihat isu-isu ini memang kuat-kuatan isu ya biasanya ya. Kalau ini jalan terus ya mungkin nanti biasanya kan berubah ya, kebijakan itu biasanya berubah. Tapi kalau kemudian ini kendali turun, biasanya yang dukungan ini suatu saat sehari 2 hari dan seterusnya ada naik tinggi. Nah itu kan kayak kuat-kuatan di media sosial ya. Iya. Nah biasanya itu buzzer berperan penting atau tidak, dalam arti gini, kayak tadi Denny Siregar tergantung di lokasi-lokasinya gitu kan, tergantung lokalnya di mana. Nah, pendukungnya biasanya kan banyak juga tuh di bawahnya Denny Siregar. Semua mendukung atau ada suara yang diam aja? Mungkin kalau dukung kemudian mereka nggak setuju mungkin diam ya. Tapi yang muncul itu adalah biasanya yang dukungan aja. Mendukung ya, lebih banyak mendukung lah apa yang disampaikan oleh influencers. Denny Siregar itu kan bukan buzzers. Dia itu influencers karena dia bisa nge-tweet dengan pemikiran dia sendiri, bisa influensial. Kalau untuk kebaikan jadi baik, ya, untuk ke yang lain juga bisa destruktif juga, gitu. Jadi tergantung arahnya kemana. Dan biasanya buzzers bertanya di mana itu nanti. Kalau seandainya memang soal apa itu investasi miras nih ya, benar-benar mau digolin, nah baru itu dibuat kampanye-kampanye berikutnya itu mendukung itu. Biasanya dalam bentuk meme, dalam bentuk video atau dalam bentuk apa, sehingga nanti akan ada 2 klaster gede. Yang tadi menolak, satu lagi mendukung nih. Nah, tempur itu nanti. Nanti arahnya mungkin akan ke sana mungkin ya. Ya, tergantung juga, karena ini kan tergantung dari beberapa pihak mana saja yang menolak. Karena ini yang penolakannya kan gede banget. NU, Muhammadiyah, semuanya nolak di situ. Kecuali kalau misalnya di sini penolakannya hanya dari kalangan, ada akun oposisi aja. Iya. Akun oposisi bukan berarti nggak muncul itu nama-nama organisasi besar. Akun oposisi berarti sekelompok orang aja. Nah, kalau kayak gini bisa dilawan itu ya, oposisi dengan pemerintah udah main di media sosial. Tapi ini kan mewakili organisasi besar ya, di balik itu kan banyak pengikutnya banyak. Itu dampaknya bisa besar. Itu kan salah satu yang lagi rame sekarang. Tapi pekan lalu sempat ada yang rame banget yang menyebut bahwa orang Indonesia itu salah satu dari negara yang nggak sopan di dunia maya gitu kan. Kaget kan, sementara orang-orang selama ini kan Indonesia paling sopan gitu kan. Tapi di dunia maya, nah ini berperilaku paling tidak sopan. Nggak sivil itu. Tidak sopannya di mana? Jadi kan kalau lihat gini Mbak ya, pertama kita itu punya persepsi orang Indonesia itu baik-baik ya. Iya. Makanya heran. Ini itu termasuk indeks yang membuat kita itu terbelalak ibaratnya gitu. Sebagian orang merasa ya udah wajar, tetapi begitu dikeluarin kayak gini, beda banget. Padahal kita kan orang baik gitu. Orang Indonesia terkenal ramah-ramah kan gitu. Tetapi gini, kalau saya itu saya pernah di luar negeri kan 10 tahun kuliah itu. Pas awal-awal di Belanda. Belanda itu termasuk negara yang ibaratnya blunt, terus terang, suka atau nggak suka diomongin. Jadi kadang-kadang itu nyelekit. Ya. Nah, kalau kita misalnya nggak sepakat dengan profesor atau dengan orang lain kan diem, sungkan. Iya, sungkan, betul. Jadi sampai mereka bilang, Ismail, kamu itu setuju, tidak setuju, senang atau tidak? Kok senyum terus? Padahal kalau senyum itu arti dari Mas Fahmi apanya? Bisa apapun kan? Saya bisa senyum itu karena tidak setuju, senyum karena merasa ini. Jadi kita kan kita nggak terbiasa ekspresi. Betul. Jadi mungkin itu yang disebut juga bahwa orang Indonesia itu kadang nggak baik ya. Emang kelihatan baik terus kalau ketemu. Cuma mereka nggak pernah tahu dalamnya isi hati. Nah, media sosial itu kan banyak sifatnya anonim. Iya. Kemudian tambah selama ini kan kita disajiin dengan buzzers yang pro dan kontra itu banyak anonim. Jadi kalau
orang Indonesia itu kalau mau belajar di media sosial, ya lihatlah contohnya itu. Nah, kalau orang anonim itu cenderungannya apa? Kan merasa aman, identitas aman. nggak ketahuan. Tuh, nggak anonim saja, menggunakan HP, kita merasa di balik ujung sana itu nggak ada manusia. Iya. Yang ada itu HP aja ya. Dikira sendirian di kamar. Dan kalau udah berhadapan dengan HP kan kita bebas ngomong apapun. Iya. Dan itu yang terjadi. Jadi ketika kita nggak bisa ekspresi menyampaikan setuju atau tidak setuju atau bahkan ucapan terima kasih secara langsung di media sosial, kita ngomong apapun bisa. Jadi ini kan tetap manusia itu sebetulnya kan ada pendapat sendiri, ekspresinya, betul. pendapat itu. Nah, Betul. nah itu keluar. Nah, kita nggak pernah belajar berekspresi, menyampaikan dengan runut yang bagus di media sosial pun juga enggak. Akibatnya apa? Kita beraninya rame-rame. Jadi kalau misalnya berhadapan sendiri, orang kalau bisa berkomunikasi sendiri, misalnya saya ngomong dengan Mbak Indi, oke, siap lah, siap nggak? Saya pokoknya sendiri saya bisa ngomong kan, ya karena udah siap dengan argumen. Tapi kalau nggak siap, bawa teman rame-rame kan, nggak perlu argumen, yang penting hajar orangnya. Nah itu yang terjadi di kita kalau saya lihat itu. Kelihatan banget ya, mungkin Mas Fahmi lebih tahu karena tiap hari ngelihat satu orang yang bernama besar ngehajar, yang lain ikut gitu. Jadi lebih banyak follower yang bergerak mengikuti yang istilahnya apa ya, bukan suhunya apalah, idolanya atau gitu. Bener nggak kayak gitu? Bener, betul sekali itu. Dan itu kan kelihatan kalau di peta drone operate itu siapa sih tokoh-tokoh yang berbicara ya. Karena berbicara kemudian dapat follower banyak, itulah orang-orang yang influensial, bisa menyampaikan pendapatnya orisinil. Kebanyakan yang lain kan retweet, mengamplifikasi saja. Tinggal Artinya mereka nggak bawa idenya gitu. Dan itu sebagai contoh aja, misalnya gini, ini lagi COVID-19 ya. Saya tuh analisis Mbak, COVID-19 tanpa filter bahasa atau apapun. Akhirnya saya dapat internasional ya, peta internasional. Nah, kemudian di situ saya lihat ternyata banyak sekali expert yang ada di Amerika misalnya. Itu dokter, expert ini pada keluar semua sebagai influensial. Jadi mereka punya followernya banyak dan seterusnya, ikut dalam perdebatan. Indonesia saya cari, bicara soal COVID-19, ini mana yang keluar expert-expertnya ini? Kan harusnya ada dokter, nakes, ada tuh. Tapi ya itu aja Mbak, nggak banyak. Artinya pada kemana nih, pada saintis bisa itu? dihitung berapa? 10, 20? Top 30? Influencersnya mungkin 10-an barangkali. Itu yang dokter ya. Terus ada ahli yang lain, misalnya ahli wabah dan yang lain-lain yang bukan dokter, kan ada expert baru ada gitu. Tapi masih relatif sedikit untuk orang Indonesia yang jumlahnya begitu besar penggunanya. Yang begitu aktif katanya banget kan? Begitu aktif juga, dan mereka muncul sebagai dirinya sendiri. Itu nggak banyak gitu. Jadi kesimpulannya kenapa? Karena orang Indonesia sedikit, orang luar negeri banyak ngomong soal ini. Artinya mereka yang expert pun di kita nggak biasa menyampaikan pendapatnya. Gitu. Ya, mungkin di media sosial, mungkin iya di tempat yang lain secara offline kan sendiri, tapi kan di dalam percaturan yang sekarang kita butuh kehadiran mereka. Dan di luar pun juga sama, banyak orang kemudian turun. Gitu. Sebagai contoh ini menarik, Clubhouse ada yang baru ya, Clubhouse. Nah, kemarin itu saya analisis, saya coba lihat, Clubhouse baru di Indonesia. Tetapi pas awal-awal bulan Januari itu sudah ada permasalahan di Clubhouse, yaitu orang-orang pada nyebarin hoax COVID-19 di Clubhouse. Di Clubhouse. Di Clubhouse. Apa yang dilakukan oleh dokter dan nakes yang di Amerika sana? Mereka pada turun rame-rame juga di Clubhouse. Di Clubhouse juga. Karena mereka ingin membetulin ini. Jadi artinya apa? Bukan berarti saja bahwa ini mereka nggak biasa di media sosial, ya udah nggak gitu. Tapi memang ada niatan, ada concern dan ada kemampuan mereka untuk berkomunikasi, para expert itu di tempat yang baru, kemudian mereka turun. Nah, yang seperti ini di Indonesia nggak banyak ternyata. Yang banyaknya ternyata adalah orang-orang yang nggak punya keahlian, expert di bidangnya, nah, kemudian banyak komentar, banyak dan ini yang beraninya rame-rame itu tadi. Iya, bos, iya betul Tum, ya gini terus. Ya kayak gitu isinya itu. Jadi karakter orang Indonesia dibilang kan netizen plus 62 gitu. Karakternya itu kayak gitu berartinya. Ya rame-rame, kita maunya rame-rame, nggak mau kelihatan identitas, ngomong seada-adanya, itu yang membuat Indonesia disebut sebagai paling tidak sopan salah satunya. Bukan karena hoax, bukan karena itu. Nah, kalau kembali ke Microsoft tadi. Boleh kita lihat juga ya mungkin kalau ada beritanya. Kalau di Microsoft itu kan kita tidak sopannya itu di mana? Kan ada 3 kriteria kan.
kriteria pertama itu kan soal adanya hoax-nya banyak. Jadi orang ditanya ini bilangnya itu kan bukan Indonesia sopan atau tidak, bukan kayak gitu kan. Jadi yang diwawancara itu ditanyain, kamu sering dengar hoax nggak? Oh Oke. yes gitu. Aha. Terus kamu sering dapat ini nggak penipuan online ya, penipuan online mungkin karena ditipu keuangan segala macam kan banyak. Oh ya sering lah. Itu yang menjadi salah satu kriteria dari 3 itu, dan itu yang paling besar. Ada ininya nggak, kriterianya mungkin bisa kita lihat. Kriterianya itu salah satunya hoax, ujaran kebencian ya. Nah, dan kemudian yang kedua baru kemudian yang ujaran kebencian itu. Nah, kemudian yang ketiga baru soal bullying. Bullying. Sara Bullying juga paling masuk di kecil. situ. Sara ujaran kebencian kayaknya jadi satu lah gitu ya. Yang pertama itu hoax dan banyak penipuan digital. Banyak di Indonesia. Itu Penipuan banyak. itu termasuk angka tinggi nggak? Yang mana? Yang Penipuan. Nah banyak, itu bahkan yang dibilang ya kalau ketika ditanya pernah dengar nggak atau ngalamin, hampir sama rata-rata iya. Nah contoh aja kalau SMS, Iya. ya coba ini tolong dong ini ada salah kirim dari Indo something kan Iya, gitu ya. iya. Ada Tolong kirim 3 balik angka, gitu. kirim balik, kemudian hilang duitnya. Banyak sekali kan Oke. kejadian. Belum tentu orang Indonesia juga kan? Belum tentu orang Indonesia, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Dan iya. orang Indonesia banyak loh, banyak sekali. Itu yang ngalamin itu. Kalau hoax nggak usah tanya, kan banyak ya. Hoax sekali. banyak. Ujaran kebencian apalagi itu. gitu ya. Kemudian yang kedua kan soal itu ujaran kebencian itu juga sangat tinggi. Nah itulah yang menjadi indikasi kan, salah satunya sopan tidak sopannya. Nah itu padahal Indonesia itu kan mengklaim sebagai warganya yang sopan, yang ramah terhadap orang-orang luar negeri kalau ketemu langsung. Ya. Tapi kalau di dunia maya mereka bisa langsung berubah banget gitu. Ya contohnya waktu itu kan ada berita itu yang yang dari Amerika yang ke Bali itu loh, yang dia bilang ini tips. Oh ya, Ya, masuk pasangan ke itu. Indonesia. Ya, gimana masuk ke Indonesia, tinggal di Bali, Iya. cari pekerjaan dan seterusnya. Langsung dihajar sama Iya. netizen kita. Akhirnya keluar dia. Iya. Tapi itu bukan bentuk tidak sopan kan, bentuk kayak gitu. Apa ya lebih istilahnya Mas Fahmi apa? Kalau itu kan di sana itu kan udah mengandung hate speech kan. Oh, oke. Di dalamnya kenapa kata-katanya kasar kan. Kata-kata kasar. Kalau dibilang ujaran kebencian yang bisa masuk ke sana kan. Bisa bertolak belakang dengan yang selama ini diklaim Indonesia ramah, Indonesia. Ternyata begitu. Oh, bisa bertolak belakang itu analisa Mas Fahmi kenapa? Ya karena tadi sebetulnya kan kita nggak terbiasa berkomunikasi. Contoh gini Mbak, saya lihat ini bedanya ya antara Indonesia dan luar. Mungkin itu bisa menjelaskan ya bagaimana kita bermedia sosial. Saya tuh 10 tahun di Belanda, anak-anak saya waktu kecil juga di sana. Jadi waktu Belanda itu termasuk yang paling sopan ya? Termasuk paling Iya kan? sopan. Boleh lihat nggak? Jadi negara yang Nomor paling satu. sopan itu nomor satu Nomor kan? satu Belanda. Nah itu karena padahal kan katanya pedes tadi. Tapi kan ngomongnya maksudnya pedesnya itu apa adanya kan. Ya, dibilangnya bukan menghina, bukan. Dia bilang kurang atau tidak kurang, setuju tidak setuju disampaikan. Nyelekit juga nggak apa-apa gitu kan? Ya. Ini yang best DCI scores in the world, Jadi persepsinya kan sebenarnya itu persepsi. Belanda, masuk nomor Inggris, 1. Amerika, Singapura, Taiwan. Ya. Yang ini biggest improvement ya maksudnya, tapi ya Indonesia kan termasuk di dalam 5 yang terbawah juga Iya, gitu. nomor bawah itu. Oke. Nah. Singapura kenapa masuk di situ, Mas? Analisa Mas Fahmi. Jadi kalau dilihat ini dulu ya, saya ceritain yang tadi ya, bedanya aja dulu ya. Ya. Kalau di anak-anak itu udah diajarin Mbak, ketika di SD itu misalnya itu kan dalam satu kriteria itu kan ada soal perundungan ya. Ada perundungan. Kemudian dalam perundungan itu kan juga ada hate speech segala kan. Itu udah diajarin Mbak, sejak kelas 3 SD itu kalau kamu dibully di Belanda. Di Belanda. Oke. Jadi anak itu kalau kamu dibully apa yang kamu lakuin? Jadi mereka bisa speak up sendiri. Oke. Coba latihan kalau kamu ngebully gimana perasaanmu kan gitu. Biar tahu rasanya ngebully buat orang lain kan gak enak. Kalau kamu melihat orang lain dibully, apa yang kamu lakuin? Itu diajarin anak-anak. Kemudian juga soal security privasi ya. Privasi. Apa yang boleh di-share, apa yang boleh yang tidak. Itu diajarin di anak-anak. Jadi di pendidikan ini ada. Okay. Kemudian orang tuanya juga sama. Orang tuanya, saya orang tua kan. Disuruh datang di sekolah. 6 bulan sekali lah paling enggak pas acara itu. Ini loh yang diajarin ke anak-anakmu gitu. Ini ada yang penting orang tuanya pun harus tahu. Jadi orang tua pun juga dapat pendidikan. Kalau di Finlandia itu bahkan kakek neneknya
Oh ini ada teknologi baru nih, ada kemungkinan hoax, ada kemungkinan yang salah. Mereka harus datang ke perpustakaan, mereka harus datang ke sekolah cucunya, diajarin khusus. Jadi mereka yang sudah maju pun masih diajari bagaimana berkomunikasi, berinteraksi di media sosial. Nah kita nggak ada pengalaman itu, nggak ada pendidikan, ya sudah langsung masuk aja. Kita nggak biasa berargumentasi kan. Ya, adanya emosi berenang, kan. iya. Masuk berenang nendang-nendang orang kiri Langsung, kanan. ya. Jadi itu ada apa itu mungkin gegap teknologi atau culture. Itu culture Nederland kan, Mas Fahmi tahu persis. Untuk Inggris, iya memang terkenal negara yang lumayan sopan juga ya. Ya, mereka kan kebiasaan untuk menyampaikan pendapatnya, argumennya. Kalau kita berdebat pun mereka ada datanya, kadang-kadang pakai logika lah gitu. Kalau kita kan pakai perasaan kan, mereka pakai logika. Gitu. Iya. Amerika juga, bukannya mereka lebih blunt juga kan? Kayak misalnya, hoax, tapi mereka kan kritis-kritis juga banyak. Banyak yang kritis juga, gitu ya? Ada datanya kritis. Singapura kalau sama Singapura Taiwan. Singapura itu saya pernah tahun 2019 Mbak, sebelum Covid diundang ke sana. Jadi mereka itu waktu itu ada undangan dari RSIS. Kalau di kita itu CSIS-nya gitu ya. Jadi mereka itu Raja Ratnam School of Strategic gitu. Mereka mungkin waktu itu mau bikin semacam UITE versi sana. Tapi dia undang semua perwakilan dari Eropa, dari Asia, saya dari Indonesia, dari Amerika, suruh cerita kondisi negaranya. Kondisinya seperti apa, peraturannya seperti apa, hasilnya kayak apa. Ini benar-benar mereka nggak mau kejadian yang jelek di luar negeri itu kejadian di Singapura. Akhirnya dari situ mereka mantap membuat satu kebijakan. Dan kebijakan di Singapura itu kan cukup keras. Ada orang ada untuk bisnis, kalau dia melakukan kesalahan langsung dihukum, ada itu. Kemudian kalau publik pun juga sama. Jadi kalau dibilang kerasnya itu bisa jadi lebih keras daripada ujaran kebencian atau mereka ngeluarin nggak ada tempat gitu kan. Itu udah langsung keras. Maksudnya nggak ada tempat itu di dunia mayanya diapain? Ya langsung dimonitor dan bisa dihukum mereka. Jauh Masuk lebih ke keras. hukuman pidana? Iya bisa sampai ke sana pidana atau kemudian masuk hukuman perdata kan gitu ya kalau bisnis itu ada. Jadinya mereka nggak banyak berani melakukan itu. Kalau di kita kan bebas. Ada UITE. Tapi kan yang disasar kalau dilihat totalnya dari mereka yang berujaran kebencian tuh, ujaran kebencian yang belum ditangkap tuh jauh lebih banyak di kita itu. Yang belum ditangkap. Iya, kalau memang itu diterapin betul penuh dong. Kena semua, banyak kena. Nah itu Mas, kan Indonesia itu ujaran kebenciannya lumayan tinggi juga ya. Aku nggak tahu datanya, mungkin Mas Fahmi punya ya. Ujaran kebenciannya lumayan tinggi, hoaxnya lumayan tinggi. Kalau kita lihat tadi kan Belanda ya, terus kemudian ada Inggris di situ, ada Malaysia juga, ada Singapura. Malaysia nggak ada, Singapura ya, dan Taiwan. Beberapa di antaranya adalah politiknya itu lebih ke kerajaan gitu. Sementara di Indonesia itu kan politiknya terbelah dua gitu kan. Benar-benar terbelah dua. Dari 2014 betul nggak? Nggak tahu dari tahun. Iya, betul dari 2014 lah paling nggak. Terbelah dua gitu. Apakah karena itu polarisasi itu sehingga mereka ya ujaran kebencian tuh udah kayak kedua belah pihak tuh udah kayak gitu, yang membuat Indonesia jadi 5 terbawah tadi itu, mungkinkah dari situ? Saya kira bukan satu-satunya faktor itu iya. Itu membantu, bisa mempercepat, bisa mendukung, tapi bukan satu-satunya faktor kan gitu. Dan faktor politik faktor politik juga iya, tapi juga karakter kan sebetulnya ya. Seperti saya ceritain, makanya di awal tadi cerita karakternya, kita itu kan nggak terbiasa untuk berdebat menggunakan logika, nggak terbiasa untuk berkomunikasi, tapi begitu menerima media sosial keluar semuanya. Dan itu didukung oleh polarisasi. Polarisasi itu sejak tahun 2014 sampai sekarang harusnya pas pilpres ya udah penggunaan buzzer selesai, ternyata enggak. Disitulah keluar. Jadi seolah-olah itu ada pembenaran selama pilpres, selama proses kontestasi. Maka di data saya itu banyak kan. Dari dua kubu itu bikin serangan, black campaign, hoax, ujaran kebencian. Itu udah banyak sekali. Kedua belah pihak, semuanya melakukan itu, ya. Semua melakukan itu. Ini kan jadi contoh kan. Akhirnya orang lihat, seperti itu tuh komunikasi itu. Dan itu media sosial ini kita pikir kan terbuka, ya. Orang di Twitter, Facebook, Instagram, jadi orang bisa akses informasi apapun kan. Jadi harusnya kita terbuka kan. Nyatanya enggak. Informasi itu nggak menyebar kemana-mana ternyata. Jadi kalau ketika sekarang ada dua klaster, dua kelompok. Informasi yang disukai kelompok ini terus sirkulasi di sini aja. Entah itu di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Informasi sama semua.
Jadi ketika ada sebuah isu, top influencers yang kita lihat di media sosial, Iya. narasinya apa? Jebret. Kemudian ditambah dengan buzzers, ada meme, ada apa segala macam untuk menyerang atau opini. Ternyata itu saya ikutan grup WA kan ya, grup WA beberapa kelompok gitu. Ternyata sama kan. Hari berikutnya langsung nyebar juga. Loh ini kan yang saya baca kemarin di Twitter. Iya. Sama persis. Yang ini juga sama. Ya, satunya juga sama muter. Jadi ternyata informasi itu kayak memang terbuka, tetapi tersirkulasi hanya di cluster. Makanya echo Oke. chamber tadi. Iya. Itu benar-benar membuat kita itu tidak bisa membuat informasi itu saling exchange. Hmm. Yang membuat itu bukan media sosial, tapi manusianya ternyata itu. Manusianya cenderung dia pingin apa yang disukain saja. Akhirnya apa? Begitu ini ada informasi yang harusnya mereka baca yang benar nih, tapi nggak cocok buat dia, ditolak. Iya. Ini Atau tuh nggak juga dibaca sama sama sebaiknya sekali ya? tertolak. Jadi benar-benar informasi itu nggak Situ-situ exchange, aja. muter. Ini nih yang bahaya sekali. Dan situ kalau kita lihat isinya saling merasa benar, dua-duanya Iya. merasa benar Saling dengan hujat, argumennya. yang lu salah, gua bener Iya, gitu. betul. Nah ini kan akhirnya jadi contoh. Begitu selesai pilpres kok masih terus sampai sekarang. Banyak akun anonim. Iya. Banyak contoh juga untuk blunt, ya, hoax, terus kemudian ujaran kebencian kan banyak sekali itu. Dan itu akhirnya kan jadi contoh buat orang-orang dewasa. Makanya kalau kita lihat kan banyak orang dewasa ya. Iya. Nah, Malah teenagers itu mereka nggak itu ini loh. menarik. Kenapa teenagers nggak? Kalau Boleh lihat lagi nggak data yang tadi? ya, teenagers itu hanya 60%-an. 60%. Belanda itu 58 kalau nggak salah kan. Jadi selisihnya mungkin sekitar 10%-an kalau nggak salah. Antara Belanda yang bagus dengan teen Indonesia. Kenapa teen kita bagus? Dewasanya kacau. Iya, di dewasanya kacau. Kenapa? Kalau dewasa tadi kan udah tahu ya mereka Yang gambar bendera-bendera tadi itu loh. nah, mereka udah terbiasa. Nah ini 68% kan teen. Heeh. Yang Belanda berapa? 57. 51. 51%. 51. Oke, lumayan. Berapa belas itu kan? 17% selisihnya. Tapi lumayan bagus. Adult 83%. Iya. Nah, itu yang persentase ini menunjukkan keparahan ya. 68% parah. Adult 83% parah gitu. Nah, Nambahnya 16. tinggi di situ. Nah, kalau teen itu kalau kita lihat anak-anak ini kan mereka digital native. Begitu lahir sudah digital. Ya. Dan mereka nggak banyak suka politik ya. Iya. Nggak beda. Nah, dewasa itu politik banyak. Banget. Makanya hoax segala macam biasanya banyak. Kalau dalam penelitian teman-teman di Mavindo cek fakta, kalau udah urusan politik naiknya tinggi. Isu agama begitu masuk politik tinggi lagi hoaxnya. Oke. Itu tinggi. Nah, anak-anak kan nggak suka. Plus anak-anak ini mereka itu suka main game kadang, terus kemudian K-popers ya. Dan kalau udah main game itu kan nggak game sendiri, online. Ada yang game ngomong ya pakai Discord apa itu ya, aplikasi lah ngobrol dengan teman yang lain, pakai chatting internasional. Artinya apa? Mereka belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, adanya netiquette istilahnya ya. Itu dengan counterpart mereka internasional. Oke. Nah, kalau misalnya dengan di K-pop misalnya itu kan banyak anak-anak itu. Saya pernah waktu itu ngangkat K-pop. Itu pertama kali saya angkat dan mereka bilang, "Mas, terima kasih banget. Ini banyak dari kehidupan kami yang tidak diketahui oleh netizen yang lain." Kami itu ketika K-pop interaksi dengan internasional, kita belajar bahasanya, culture-nya, pemikiran mereka. Saya baru dapat relate-nya itu sekarang. Karena mereka interaksi dengan asing, artinya mereka dapat edukasi netiquette itu dari interaksi internasional ini juga gitu. Dan beberapa sampai bilang itu, ya Mas, selama itu saya main game, itu juga sama kalau caps lock. Jangan pakai caps lock, Iya. itu marah artinya. Iya, marah. Mereka belajar dari sana. Bagaimana menyampaikan, jadi behave kan. K-pop itu bagus. Itu mereka mengajarkan solidarity kan, friendship, komunikasi di antara mereka kan akhirnya bagus. Saya pernah diserang rame-rame sama K-popers. Oh ya? Iya. Gara-gara? Salah pengertian aja gitu mereka. Padahal saya itu juga ini bagus sebetulnya. Nulis apa? Posting apa? Waktu itu kan tentang gimana K-pop itu merajain internet lah kayak gitu. Saya agak lupa tentangnya. Cuma kemudian saya diserangin. Cuma nyerangnya ini kok pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Padahal itu bukan orang Indonesia atau Orang Indonesia, orang K-pop Indonesia. Oke. Bapak gini. Mereka menyatakan tidak setujuannya tapi dengan bahasa yang baik. Nggak nyelekit. Enggak model. Yang saya bilang enggak sopan itu kita. Diajar. Kalau kita kan modelnya kan ad hominem ya, orangnya diserang, dijatuhkan, pokoknya enggak nyambung dengan topiknya. Kalau mereka masih baik. Ini nyerang saya kok baik-baik ya. Dan ini sebagai contoh aja itu ada impact-nya. So far masih bagus dari dapat mereka masih digital native, belajar dari luar.
Nah, tapi kalau dibiarin, mereka nanti kan berinteraksi lagi dengan sesama bangsanya ini, ya. Kena influence lagi nanti bisa itu. Oke. Itu soal yang hasil survei tadi Ya, ya. yang survei tadi. Nah, balik lagi ke yang soal tadi sedang ramai adalah mengenai itu ya tadi yang dikatakan bahwa Indonesia paling nggak sopan, tapi itu mungkin sekarang udah mulai turun ya Mas ya? Benar nggak udah mulai turun atau masih ramai? Soal isu itu ya, Aha. Isu-isu itu biasanya sebentar kok, hanya Berapa hari? semingguan mentok itu. Seminggu nanti ada yang baru lagi, Ada seminggu baru ada yang lagi, Oh iya, gitu. selalu begitu. Masalah selesai nggak selesai itu biasanya udah turun. Seminggu ada yang baru lagi. Iya. Itu tipikal Indonesia atau semua? Itu rata-rata di banyak media sosial di negara juga seperti itu. Semingguan Bahkan ya. ada yang cuma 2 hari. Ya. Aha. Nah, yang paling lama itu Omnibus Law. Itu lama. Omnibus Law kan impactnya gede ya, sampai aksi di lapangan, sampai ada clash antara mahasiswa dan polisi, dan banyak sekali kan katakan kekerasan polisi. Itu kan dampaknya kan gede harusnya ya. Itu pun kalau di data saya tinggi itu cuma seminggu, habis itu udah mulai turun terus gitu. Omnibus Law yang luar biasa dampaknya. Yang pernah lama lagi apalagi masih ingat nggak? Mungkin apa Pilpres misalnya? Pilpres. Nah, kalau Pilpres lama. 2019 ganti presiden itu nggak habis-habis. Berapa lama? Nah, itu kan berbulan-bulan itu kan selama kampanye. Selama kampanye Sampai ketika selesai. sedang pemilihan sampai dengan sesudah dan masih. sesudahnya sampai habis itu selesai. Ya karena itu kan Oke. itu konsultasi yang paling Iya, panjang ya. iya. Nah, itu yang mereka pakai terus-terusan. Oke. Nah, Tapi kalau isu-isu pendek-pendek kayak ini ya mentok semingguan. Indonesia bisa nggak sih? Tadi kan masuk di negara yang bagian bawah itu best improvement gitu ya. Iya. Indonesia bisa nggak masuk ke best improvement untuk memperbaiki Itu harapannya ya. ketidaksopanan itu bisa nggak menurutmu? Harusnya bisa. Cuma kan lihatnya kan gini ya. Ini orang lihat kadang-kadang ini nggak sopan. Berarti kan soal etika ya. Ya. Kemudian oke, kita bikin Dewan Etika Nasional atau gimana memperbaiki etika. Ya kan dari Enggak. Kemenkominfo. Kominfo ada yang bikin. Ya. Kalau menurut saya masalahnya bukan hanya etika ini. Ini itu masalah gini, Mbak. Ada namanya digital citizenship. Mhm. Itu ada itu. Ada. Ini beritanya ada juga loh yang Kemenkominfo akan bentuk ke ini ya. Ya, saya baca juga itu komite Etika berinternet. Net Ethics Committee. Oke, komite etika berinternet ya. NEC. Ini hanya salah satu. Jadi kalau kita lihat itu kita bicara luasnya dulu ya. Ini ada saya Mbak Indi ini kan warga Indonesia, WNI. Begitu masuk internet, kita warga mana? Wah, netizen. Netizen kan? Iya, netizen. Netizen itu istilahnya adalah digital citizen. Oh, oke. Ya, digital citizen. Nah, digital citizen itu ada namanya digital citizenship. Kewarganegaraan, keluarga digitalan. Dan itu ada ilmunya. Oke. Kita sebagai warga Indonesia harus ada kan undang-undang, aturan yang harus pelajarin kan. Tata keramanya di sini dan di Belanda itu beda. Nah, di kita juga ada. Misalnya itu harus ada pelajaran tentang balance antara dunia nyata dan Pelajaran digital. buat siapa? Maksudnya untuk anak-anak Mulai playgroup. sekolah. Iya. Oke. Jadi ada kurikulum. Kita Digital belum ada ya. Makanya kalau ditanya solusinya gimana? Apakah kita Komite menyelesaikan solusi kan hanya etika. Heeh. Padahal isunya itu ini contohnya ya. Balance. Berapa jam anak-anak itu boleh pakai HP? Kemudian habis itu enggak. Satu, ya kan balance well-being. Kemudian yang kedua soal privasi. Etika bahas privasi kan enggak mungkin ada iya tapi enggak. Iya. Terus kemudian soal security, dia belajar security juga enggak. Nah ini contoh nih, yang saya bilang nih. Iya. Nah, ini di sini ini di commonsense.org itu ada udah ada kurikulumnya, bisa diadopsi oleh semua negara. Buatan siapa nih? Itu rame-rame mereka bikin di internasional itu. Jadi mereka bikin Negara digital mana aja? citizenship, iya bisa diterapin. Oke. Misalnya anak playgroup di belajar, oke gimana perasaanmu gitu kan? Gimana perasaan yang orang yang ada di sana? Nah, mereka belajar perasaan. Kemudian mulai SD kelas 1, mereka belajar tentang lampu merah di internet. Oke. Begitu lihat sesuatu, oh lampu merah nih, jangan diteruskan. Karena ada indikasi mungkin informasi tentang pedofil, kontennya nggak benar. Jadi kan ada lampu merah, jangan diterusin kan gitu ada ya. Oke. Kalau udah dewasa nggak masalah. Berarti Robot ini silahkan. masuknya ke Kemendikbud ya?
Exactly. Kemenkominfo komite saja tidak cukup. Nggak cukup. Nah, etika itu salah satu, netiquette itu hanya salah satu gitu. Ada soal di situ tentang bullying ada, cyberbullying ada, soal hate speech ada, dan itu banyak kategori, ada 7 kalau nggak salah di dalam digital citizenship ini yang akan dipelajari gitu. Ada nggak Indonesia udah mengarah ke, kayaknya belum ya, belum ketahuan. Ada beberapa saya lihat itu mereka kelompok-kelompok kayaknya ya, orang tua mungkin kelompok sekolah tertentu mereka mulai mengadopsi. Tapi ini kan masih inisiatif sendiri ya, belum besar nasional. Makanya ini menurut saya ya, ini yang harus dipikirin masuk kurikulum. Berat pastinya ya, tetapi kan nantinya ini kan gini, semua warga mulai dari anak-anak kan otomatis kan menggunakan HP nantinya itu, menggunakan internet, mau nggak mau. Dan ini kan harus belajar mereka, belajar bagaimana mengakses informasi, mencari informasi yang benar. Dan itu akan kedepannya akan memang lebih banyak kerja di sini ketimbang di dunia nyata ya. Iya, jadi etika itu hanya salah satu. Oke. Tapi kalau, jadi gimana misalnya, ini anak belajarnya, nah kalau kamu dengan HP bisa akses internet, bukan hanya untuk main game, kamu bisa mencari informasi untuk misalnya belajar komputer, coding, untuk sesuatu bermanfaat, bisa bikin mungkin startup, bikin bisnis segala macam. Jadi untuk sesuatu yang baik, ya. Kemudian gimana kamu mengekspresikan ketidaksukaanmu? Belajar mereka. Tidak setuju kan belajar. Akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan orang dari manapun di seluruh dunia, karena dia butuh untuk itu kan. Arahnya ini kan jadi nantinya kan ke apa itu intelijensi digital, digital competitiveness istilahnya. Kita itu masih rendah banget dibanding negara yang lain. Kita belum sangat siap kalau masuk dunia digital dengan Malaysia dengan yang lain-lain. Mereka siap. Malaysia masuk. pun kita jauh di bawah. Jauh, mereka sudah bisa lebih bagus daripada kita. Ya, kalau salah hampir sama lah, mungkin agak kalah gitu kita. Jadi sebagai contoh kan luas kan Mbak pelajari ya. Jadi bukan hanya kita punya masalah etika ya udah tempel bagian etika. Harus komprehensif. Karena ini juga menyangkut masa depan anak-anak, dunia akan ke sana gitu. Jadi emang udah mulai harus dipikirin ya di Kemendikbud untuk ini gitu ya. Dari PAUD bahkan tadi kan. Dari PAUD. Wow. PAUD itu gini contohnya nih. Ya, kebetulan kan saya suka diskusi sama istri saya kan spesialis anak, dia ngurusin itu. Dan kalau seminar pun juga ditanya. Itu ada namanya AAP, American Association of Pediatric. Yaitu jadi referensi dokter anak seluruh dunia, salah satunya ya. Bahwa anak sebelum usia 2 tahun haram hukumnya dapat gadget. Dilihatin layar tuh haram. Boleh lihat misalnya hanya untuk video call sama kakek neneknya misalnya gitu kan boleh. Lewat di atas 2 tahun itu hanya misalnya pendek sekali, kurang dari 1 jam misalnya itu. Setelah di 5 tahun itu berapa itu cuma 2 jam sekali. Pokoknya dibatasi banget. Itu untuk apa? Impact ke mata, otak, pertumbuhan, emosi semua itu ada. Ini kan bagian dari pelajaran kan? Iya. Orang tua yang harus dapat, gurunya harus dapat. Dan ini kalau dilanggar semua kan bisa berimpact semua nantinya. Nah, ini semua ini harus pelajarannya ada nggak? Kan nggak ada, Pak. Jadi bukan hanya soal etika, sebetulnya ini harus di solve itu komprehensif. Jadi bayangan saya ini adalah Dikbud, kerja sama Dikbud, Kominfo, ya. Terus kemudian soal security itu ada BSSN-nya di sana kan. Itu masuk di mana? Kepolisian atau mana? PSSN security. BSSN kan lebih ke security, nggak ada penindakan. Nah, polisian itu kan penindakan. Nah, kepolisian kan juga ada cyberpolice, ya, virtual police, ya. Nah, kalau menurut saya sih ini saya appreciate ini untuk temporer saja sebelum ada yang lain-lain tadi. Idealnya nggak perlu itu. Virtual police yang melakukan kalau yang ini udah selesai gitu ya. Yang melakukan harusnya udah ada edukasi dari Kominfo, Dikbud, yang gitu dan mungkin juga BSSN itu. Virtual police itu kerjaannya berat nggak sih? Maksudnya kan kalau ngelihat di internet terutama Twitter gitu ya, hoax banyak, ujaran kebencian banyak gitu. Ini virtual police ini kerjaannya berat nggak? Maksudnya apa semuanya harus dikasih peringatan? Kan baru 11 ya kalau nggak salah yang dikasih peringatan gitu. Padahal yang beredar di internet itu kan luar biasa gitu Mas. Apa semuanya harus dikasih peringatan sampai berapa puluh ribu orang? Itu juga pertanyaan ya. Tapi kalau saya selama ini misalnya ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman di Polri atau mungkin saya membaca polanya, dulu kan pernah contoh Saracen sama MCE, Museum Cyber Army. Maksudnya ditangkap-tangkap kan pernah kan dulu. Kalau dibilang Saracen atau Museum Cyber Army waktu tahun berapa itu? Tahun 2017, 18 lah gitu kira rame.
itu kan juga nggak banyak, padahal anggotanya kan banyak, hanya diambil, misalnya oke di level ibu rumah tangga ambil satu, di level mungkin di sini yang ada ngerti coding ambil satu, di level aktivis ambil satu, jadi kayak diambil sampel-sampelnya, Oke. lebih ke kayak deterrent effect untuk edukasi, jadi nggak semua langsung kena, jadi contoh-contoh saja yang diambil, tujuannya adalah jadi pelajaran buat semuanya. Tapi nggak ada efek jerah juga ya? Kayaknya. Iya, makanya ini kan edukasi ya kan ya, edukasi dan ya, kondisinya kompleks sih kita ya. Menurut Mas kondisi Fahmi politik. lumayan ada efek jerah nggak? Efek jerah itu ada. Kalau lihat paling tahu efek jerahnya itu saya kira polisi sendiri. Mereka kan Mas dapat Fahmi laporan. nggak meneliti gitu. Setelah penangkapan ini maka kemudian ujaran kebencian berkurang gitu. Saya kan nggak dapat ini soalnya. Dari sekian banyak percakapan seluruh Indonesia, saya monitor semua, berapa banyak ujaran saya nggak punya itu. Biasanya Oke. spesifik. Ujaran yang mana, baru saya monitor tuh siapa yang memulai, target date ya, dan seterusnya. Nah, data keseluruhan itu polisi yang biasanya punya. Misalnya sebelumnya itu banyak tuh laporan banyak. Nah, kemudian habis itu langsung turun, hoaxnya mulai turun. Ada itu datanya di mereka. Mereka bisa lihat sendiri. Kalau Mas Fahmi mau sih bisa sebetulnya. Secara teknologi bisa, cuma resource-nya kan belum besar ya, dan memungkinkan sebetulnya untuk kita cek ya. Cuma kalau drone kan kita, saya nggak menempatkan diri sebagai hoaxbuster untuk seluruhan hoax, karena sudah ada teman-teman cek fakta, Mavindo dan media-media kan udah ada. Hanya kadang-kadang kalau ada hoax tertentu bisa nggak dimonitor? Oh bisa, ini mulai awalnya ini, yang mulai terus kemudian bikin rame dan seterusnya itu, nah Yang itu mulai bisa. siapa, yang bikin rame siapa, termasuk Postingannya. akun telur juga bisa Iya. tahu. Itu Mas Fahmi bisa tahu nggak? Akun telur itu milik si A, si B, si C. Nah kalau di belakangnya siapa kita nggak tahu, itu harus ada investigasi lagi ya. Ada namanya human intelligence kan. Human intelligence itu ya manual dicek dulu gitu kan. Tapi bisa Mas Fahmi cari itu. Itu ada tools kalau sampai ke nomor HP segala itu. Dari dompet kita nggak lakuin itu ya, karena itu kan betul-betul kadang akses ke data dari telco. Buat nomor HP ini punya siapa dan komunikasinya seperti apa, itu aparat lah yang tahu ya. Oke. Nggak drone emprit nggak sampai ke sana. Sampai palingnya ini akunnya ya, kalau toh dipakai misalnya ya. Ini akunnya yang ini, terus kemudian yang nyebarin ini ya. Kemudian human intelligence kemudian ngecek lagi. Oke. Nah, ini kan zaman pandemi orang kayak di rumah gitu kan. Di rumah lihat handphone, mungkin porsinya lebih banyak gitu lihat handphone ketimbang sedang tidak pandemi. Nanti kan sekarang udah mulai vaksin-vaksin tuh, ya kan? Iya. Harapannya anak-anak sekolah udah mulai masuk sekolah lagi seperti biasa di semester nanti gitu. Nah, dan juga orang-orang udah mulai WFH udah berkurang gitu. Masih akan seperti sekarang nggak trafficnya? Sosial media ya Twitter, Trennya, ya. lain-lain masih seperti sekarang nggak? Atau ada Saya kira pengurangan? trennya akan tetap naik. Oh, oke. Kemarin ada keluar tuh kan data terbaru tahun 2000 dari VR Sosial, Twitter naik berapa persen, di bawah 10% sih. Naik dari jangka waktu kapan ke kapan? Dari 2020 ke 2021 penggunanya, persentasenya. Turunnya itu 50, pokoknya kira hampir 10% deh. TikTok pun juga tadinya naik, jadi sekitar 10%-an naik. Jadi pada banyak naik nih. Ada yang turun, ada yang naik di situ. Dan penggunanya akan terus naik saya kira, dan selesai COVID pun juga akan tetap tinggi naik, karena itu sudah menjadi tren. Saya dulu merasa nyaman di rumah, ternyata di rumah pun juga kerjaan saya sehari-hari juga lebih efektif. Kayak sekarang saya kesini itu butuh waktu berapa jam bolak-balik kan gitu. Padahal untuk kondisi yang sama bisa didapetin lewat online. Memang ada beberapa yang nggak bisa online, harus datang lah. Gitu. Tapi tetap akhirnya kebiasaan kita cari informasi. Udah setahun bekerja, lebih juga gitu ya. Itu, udah kebiasaan. Itu akan terjalan. Dan kayak udah kayak menemukan dunia lain gitu kan. Iya. Dunia yang ini ternyata seru juga gitu. Nggak mungkin untuk ditinggalin ya. Nggak mungkin. Oke. Yang sekarang lagi rame-rame itu soal ini apa? Memblokir akun Siber Polri ya? Yang lagi rame banget. Bener nggak? Boleh lihat nggak, Cal? Ininya. Katanya sih begitu. Gimana? Lagi tuh banyak yang blokir. Orang diblokir sama siber atau ngeblokir? Orang ngeblokir. Iya, orang ngeblokir itu. Supaya nggak dibaca ya? Nggak tahu, makanya ini lagi rame.
pengaruhnya apa ini dengan kita ngeblokir ya dalam hal ini Siber Polri gitu. Jadi kan maksudnya itu orang-orang pada share bahwa dia sudah memblokir Siber Polri. Tujuannya Ini apa? kan ikut-ikutan juga kan sebetulnya Iya, kan. ini tren ikut-ikutan. Terus? Mereka mengira akun CCIC Polri ini bisa membaca si akunnya si itu Equilibrium misalnya. Jadi udahlah jangan diblokir aja supaya dia nggak baca. Ya Polri kalau mau baca dia, masa pakai akun ini kan enggak. Bikin akun yang lain kan. Jadi saya kira nggak terlalu berimpact. Ya, kalau ada bikin akun baru langsung bisa lihat dia kan. Ini bentuk protes apa ini? Kalau yang ini barangkali tadi ya kan dimonitor ya. Ini hubungannya dengan monitor ya, polisi virtual itu barangkali supaya mereka tuh nggak dimonitor gitu. Nah, padahal kan juga menggunakan tools kayak drone emprit juga kebaca gitu. Iya. Oh, tools apa sih itu sebetulnya yang digunakan oleh drone emprit itu? Sebetulnya itu kan OSINT kan, Open Source Intelligence. Ya nggak aneh-aneh sih, semua orang bisa bikin. Cuma mungkin bedanya itu adalah di kemampuan menganalisisnya, kelengkapan datanya, memvisualisasikannya, dan kemudahan pakainya gitu. Jadi kita ambil data dari Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan berita online. Itu kan open source itu. Yeah. Gitu, semua orang bisa akses. Kemudian kita kumpulkan khusus untuk topik tertentu, misalnya hoax tertentu misalnya ya, tentang apa nih misalnya kemarin tuh hoax tentang ada chip di dalam vaksin. Ya, rame, sempat rame itu. Iya, kayak di film-film. Nah, itu waktu saya bikin itu, siapa yang memulai di Indonesia, siapa yang menggerakkan gitu. Kelihatan saya bikin analisisnya juga ada. Siapa? Itu kan sebenarnya udah dari luar. Ya, isu itu sebenarnya sudah lama dari luar. Ada yang bilang bahwa mengandung chip. Ada bagian kelompok agama tertentu di luar pun juga sama bilang gitu. Hati-hati jangan pakai. Dan itu sampai di Indonesia. Kita tahu sendiri kan ada teori konspirasi. Teori konspirasi selalu menggabungkan temuan di lapangan, fakta kan, dengan konspirasi dari luar digabungin. Orang Indonesia kalau ada profesor atau dokter atau apa itu langsung ya gitu kan. Dan itu efektif. Mereka bikin videonya, bikin apa. Nah, begitu di Indonesia ketika Pak Erick Thohir menyampaikan di Mata Najwa bahwa nanti di vaksin itu akan ada barcode-nya. Barcode itu sebetulnya untuk nandain bahwa oh nomor ini sudah orang ini. Dipakai Jadi kalau ada apa-apa nanti tahu. Langsung di-quiz. Lu lihat itu buktinya ada barcode untuk mendeteksi kita. Dikira kita lagi ada di mana, ketahuan ini. Iya, terus ditambahin itu, bikin video. Lihat dimulai dari Erick Thohir cerita kayak gitu untuk membenarkan oh ya betul. Ditambah kemudian video cuplikan Bill Gates yang bilang bahwa kita akan membuat vaksin seluruh dunia. Oh, tambahin lagi nanti. Wah, udah. Dan dalam bentuk video itu nyebar, Mas. Luas sekali. Nah, ini bisa kita monitor tuh dengan alat media monitoring. Misalnya kata kuncinya barcode atau chip dan vaksin. Udah dapat semua percakapan. Orang mau ngeblok segala macam dapat datanya. Tetap ya. Bahkan ketika dia menghapus pun somehow kita masih bisa Misalnya dia dapetin. udah nulis, dia hapus gitu. Udah nulis dihapus itu. Twitter itu masih ngasih. Masih ngasih. Kita ambil Ngasih datanya. dalam bentuk Ya data oke. tweetan tadi yang dihapus itu masih dikasih sama Twitter. Jadi kita masih bisa dapat. Ini kenapa nggak muncul di Twitter? Oh, udah dihapus, tapi kita masih dapat datanya. itu berarti dari tahun berapa? Mulai nganalisa kayak 2000 berapa tadi? 2013. 2012. 2012. 2012 ya. Pulang dari Belanda. 2012 sudah mulai bikin dari Belanda, sejak dari Belanda ya. Terus kemudian saya baliknya sih 2014. Tapi perusahaan itu sudah cikal bakalnya drone blade itu sudah ada tahun 2012 itu. Sendiri, Mas. Saya coding semua sendirian dari awal. Oke. Kan lama 2009 sampai 2012 lama kan, tapi kan santai saya. Di Belanda kan saya kerja. Jadi pagi, siang, sore kerja. Malamnya udah urusan sama keluarga, mana selesai mereka tidur. 11 malam saya mulai coding sendiri. Sampai pagi jam 3, jam 4 gitu. Nah, ini istilahnya moonlighting, Mbak. Ada kan bikin perusahaan startup itu kan banyak metodenya. Itu emang niat ya mau bikin. Iya, saya pengen Emang pengen banget. pulang ke Indonesia harus bikin perusahaan, cuma nggak tahu gimana. Nggak punya model, nggak tahu gimana itu. Kepikiran bikin ini aja deh, perusahaan ini gitu. Yang bergerak Iya, di bidang Iya, saya kepikiran hanya waktu itu kan belajar tentang ilmu computational linguistik istilahnya. Pokoknya bergerak di bidang ini aja deh, gitu.
Dan Kita berarti nggak sendiri. saya sendiri, Oh, oke. saya saya sendiri nggak ada teman. Terus, Saya bisa coding semua sendiri, ilmu waktu master PhD saya terapin semua. aha. Dan S1 jadi juga. S1 elektro saya nggak nyambung. Oh, nggak nyambung, oke. Jadi Tapi udah beda. ada disambung-sambungin nggak? Ada yang kepake? Codingnya, network, internet kepake. Oh, oke. Itu S2, S3, terus udah gitu? Terus kemudian saya membuat 2009 malam, terus 2010, 2011 udah jadi Aha. prototipe-nya open. 2012 baru bikin bawa ke Indonesia, bikin perusahaan. Tapi saya masih di Belanda. Nah, di sini baru yang mengoperasikan tim bisnisnya. Tapi engineering saya sendiri, terus dibantu beberapa orang aja sih waktu itu Oh, oke. di Belanda. Oke. 2014 baru balik saya udah full gitu. Nah, si drone emprit itu tadi 2016. tahun 2016. Jadi selama awal-awal itu ya kita ya untuk inilah, untuk perusahaan, ya untuk politik juga ada. Waktu itu dipakai juga kan presiden sebelumnya Pak SBY dipakai gitu. Terus kemudian dipakai ya kementerian lembaga juga Dipakai itu maksudnya secara resmi meminta dan kemudian bayar gitu. Iya, ya namanya juga bisnis Oh, kan. oke. Kita kasih servis layanan Aha, profesional lah gitu. Tapi berbeda dengan orang yang bisa dapat free. Ada kan drone emprit itu juga. Ada saya bikin free. Yang ada. free juga kan? Iya. Nah itu namanya Drone Emprit Academic. Hmm. Nah, jadi nama Drone Emprit sendiri tahun 2016. Jadi sebelum itu data nggak pernah saya buka kan, ya berarti hanya untuk keperluan komersial saja. 2016 saya lihat, oh ini banyak hoax berseliweran nih. Oke. Saya harus open nih data ke publik. Udahlah, karena banyak data dengan mudah saya bisa kumpulkan dan analisis. 2016 nah, tadi saya butuh nama baru, nah yang lucu gitu kan, Drone Emprit dapatnya kan. Iya. Nah, mulai saat itu saya tulis di Facebook waktunya. Analisis hampir setiap minggu itu ada. Oh ini ada 411, 212, hoax A, Iya. hoax B. Jadi orang akan ngelihat. Saya simpel aja. Ini loh, Iya. kalian itu kalau lagi ngikut satu ide segala macam itu, ini hoax. Ini yang memulai dari sini ada kontranya dan seterusnya, dibentur-benturin nih. Saya lihat aja petanya. Nah, itu orang bisa lihat nyari kemana tuh kalau misalnya Waktu mau itu lihat? di Facebook kan. Di Facebook. Di Facebook. Only. Waktu itu saya main di Yang Facebook sekarang, aja. kalau yang sekarang? Nah, sekarang Facebook dan Twitter. Di SlideShare ada. Kemudian semua saya kumpulin di Pers, Drone Emprit juga ada. Itu maksudnya www itu. Iya, Pers nggak pakai Website. website pers.droneemprit.id. Tapi lebih ke Twitter sebetulnya itu Oh, paling lebih ke aktif. Twitter ya. Jadi ketika ada analisis saya taruh di Twitter dari thread panjang dari awal sampai akhir, jadi orang tahu. Itu kamu tuh terus gitu atau biar nggak terlalu capek otaknya hidroponik. Tadi soalnya udah lihat tuh foto hidroponik. Iya. Ke situ itu pelarian kayak biar otak nggak capek gitu Iya, atau saya nggak bisa diam sih ini, nggak bisa diam sampai malam itu Oke. emang nggak bisa diam, jadi harus dibuat capek. Jadi ya kayak gini. Nah, ini kan banyak banget. 10 hari lagi bisa bikin tumis pakcoy. Ini tanggal 27, berarti Kemarin. belum 10 hari nih. Iya kan baru kemarin dah. Kalau 2 hari. udah 10 hari saya mampir Iya boleh. makan pakcoy. Oh, oke. Ini kemudian juga sepeda virtual. Iya, itu. Sebentar yang ini dulu. Ini berapa banyak dijual apa gimana? Enggak, Atau ini sendirian aja. emang Jadi hobi aja? saya itu sukanya gini, begitu capek, saya duduk aja di pinggir ginian sambil bikin teh. Tapi saya kasih mint, sebelah situ ada mintsnya tuh, daun mintsnya. oke. Saya ambil aja Yang sambil penting lihat. masukin. Jadi kebahagiaan itu lebih di ngelihat pertumbuhan setiap hari. Growingnya cepet itu kan, bawah ini sekarang udah tadi pagi sudah lihat lagi udah tinggi lagi. Daripada panen lebih suka nanamnya. Lihat growingnya. Nah, kalau misalnya itu. udah mateng, istilah bukan mateng Ah, ya. udah siap panen Udah ya siap, udah kemanain? makan keluarga aja, mungkin dikasih tetangga atau kasih itu kan minusnya aku Ini minta benar-benar ke depan security. rumah ya? Ya jalan masuk aja kecil, cuma paling berapa meter. Oke. Kecil. Yang soal virtual tadi, apa Ya, sepeda sepeda virtual, virtual. itu bisa jalan-jalan kemana-mana ya? Iya. Itu kan ini Betul. hanya butuh space setengah meter kali 2 dan kipas angin. Itu Untuk cuma kecil bisa- banget. Saya jalan-jalan. Ini hasil Iya videonya ini yang saya lihat itu. Jadi saya ngelihat tiga dimensi mbak dalamnya. Saya kayak ada di dalam situ juga. Saya Terus kalau jalan belok, kita belok. ya karena kan ngikutin Google Street View. Aha. Google Street View kan ngikutin jalan. Jadi steersnya nggak usah kita pilih-pilihin, otomatis dia akan belok. Oh, gitu. oke. Tapi Cuma
pedal harus jalan. Pedal harus jalan. Kecepatan maju itu sesuai dengan pedal. Apa yang kita lihat tengok kiri kanan itu sesuai dengan kepala, lihatnya kemana. Oke. Nah, Udah ke negara mana aja nih? Islandia udah, kemudian Norwegia sering. Terus kemarin itu Tour de France, Wow. Tiga itu, cakep banget itu. Itu kerasa nggak panasnya, Ya, kalau mataharinya gitu? angin kerasa, karena kan ada kipas angin di depan. Pakai mas angin. Tapi- Lagi salju kan bikin dingin gitu. Ya tinggal tambah AC, Mbak. Oke, kita aja yang taruh-taruh Iya. gitu. Tapi feelingnya ada di sana, feeling ada di situ. Ini saya kenapa pakai ini ceritanya? Saya pernah di Jambret, Pak. Nah, Jadi di naik mana? sepeda, janjian weekend Di kan. jalan apa? Blok M. Oke. Jadi Blok M itu pas di perempatan, saya jalan kok ada sepeda motor orang berdua gitu. Tarik HP saya. Cowok-cowok? Cowok-cowok. Ditarik, tangan langsung jatuh kan. Ini luka. Sebulan baru sembuh. Saya mulai trauma. Saya berpikir gimana caranya bisa naik sepeda kemana-mana tapi di rumah aja. Oh. Terus saya cari, saya search. Search-nya adalah cycling, virtual reality, kemudian Google Street View. Saya ketemu ada orang di UK, mereka masuk berita kok. Dia tuh keliling 1.000 kilo mengelilingi UK cukup dengan Di rumah virtual reality, aja. di rumah saja. Saya cari dia katanya mau bikin produk nggak jadi. Baru kemudian saya nyari yang sudah jadi. Ada yang pakai tool ini. Tuh, dan ternyata it works Berarti amazing. ini produk apa import gitu ya? Ya dari luar. Sama Harus kayak ada install apa aja tuh mulai dari. nah ini harus pakai Oculus. Oke. Kan udah mulai tren ya Oculus itu biasanya orang banyak pakai untuk game. Saya nggak suka game. Nah, terus di situ dipasang ini di dalam. lagi nyari posisi Nah, lokasi. itu lokasinya di mana gitu. Oke, pakai Oculus terus. Pakai Oculus, begitu dapat ya udah saya dibawa ke startnya. Jadi di dalam Oculus itu ada aplikasi, dia membaca Google Street View sesuai peta. Jalurnya udah tapi nih dari sini ke sini set gitu. Ya. Nyambungin sama pedal. Ini ada sensornya kan. Di sepeda itu ada sensor speed Oke. yang ditaruh di pedal, Aha. cadence speed, sama kalau di as roda kan ada berapa putaran dia. Jadi rotasi putaran itu nanti dikonversi dengan kecepatan. Oke. Mau lihat yang lain lagi dong? Ada negara lain lagi nggak? Di semua diposting. Ya, potong-potongan Semua itu ada di diposting? posting. Go West keliling dunia dengan Google Street Nah, View. ini metodenya saya bikin. Aha. Terus Udah mulai banyak orang yang nanya-nanya gimana. Kemarin gitu. ini Profesor Didik Rahwini. Oh ya, iya. Pas lihat. Mas Didi. Pak Didik ya. Ya, Mas Mel mau dong. Oke lah. Prof, pokoknya beli dulu, nanti saya ke rumah. Kemarin Oke. dari Sabtu saya ke rumah beliau. Oke, Pasangin. masangin. Sekarang udah jalan-jalan. Dia jalan-jalan, akhirnya saya pengen ini Mas Ismail. Saya anaknya, beliau sebelumnya kan di Groningen juga ya, Belanda. Saya mau ke Belanda, jalan-jalan lagi, nostalgia di sana. Nah, Belanda itu saya juga sama. Waktu itu pertama kali saya pakai langsung di Amsterdam kan. Amsterdam, Groningen itu jalannya belok-belok. Pusing beliau. Saya juga pusing, soalnya kan belok-belok jadi pusing. Memang kalau awal pusing, tapi itu banyak pertanyaan. Pusing atau enggak? Kalau jalannya lurus kayak Tour de France itu kan lurus. Oh, itu enggak pusing. Bagus sekali, cakep pemandangannya. Di dalam kota kan serunya itu karena ada sepeda lain, ada mobil lain, ada Ya. motor gitu. Banyak juga kan. Lampu merah ada juga kayak gitu. Ya, kita tubruk-tubruk. Kan kalau dari Google Street View dia kan jalan ya. Dan kalau ada mobil dia kan juga kelihatan mobilnya di depan, di belakang. Ya sama persis yang kita lihat itu. Oke. Cuma kita bisa tabrak dan kita nggak mati. Ini berarti pertama yang udah dipasangin Mas Didi. Terus udah gitu siapa lagi? Kemarin tuh ada siapa lagi, ada beberapa yang tertarik. Berarti bisnis baru dong, bisa nggak? Kalau ada yang mau penting, soalnya bisa juga karena setting. Maksudnya Siapa? Mas Fahmi mau? Oh enggak, saya enggak. enggak suka, saya enggak suka service. Oh. Saya lebih suka invent something baru. Kalau ini kan baru kan. Jadi kalau ada orang yang mau bisnis ini, tak kasih ilmunya silahkan bisnis. Tapi saya nggak mau bisnisnya ini. Oke. Kalau di total nih, misalnya aku mau bikin di rumah ininya, itunya, semuanya Iya, gitu, berapa berapa ya? rupiah? Oculusnya itu. Sepedanya nggak usah dihitung lah, yang ada di rumah aja Sepeda ya. rumah kan, Oculusnya kan yang paling mahal Oculus. Aha, itu berapa? Itu sekitar 6 jutaan. Oke. Itu 64 GB memorinya. Jadi sambil jalan tuh kita bisa simpan soalnya. Perjalanan kita itu kita bisa simpan kan di situ. Oh, oke. Kemudian aplikasi itu langganan cuma berapa $8 sebulan, berapa itu kan kecil. Oke.
Terus sama itu sensor cadence Oke. 300.000. Enggak. Aha. Terus kalau sepeda kan sudah ada sepeda statis ya. Aha. Kalau sepeda statis ya udah nggak usah, tinggal pakai itu aja, tempel aja di sana. Ya udah itu. Sebetulnya yang Oke. dibutuhin cuma itu. Oke. Jadi Nah. tapi buat ngebisnis enggak ya? Banyak yang bilang gini, Mas ini saya nggak bisa setting, bisa kalau ada karena repot nyetingnya pas awal aja, Oke, nggak mau ya? Nggak capek. usah. Kalau ada yang mau, saya kasih tahu ilmunya deh, kerjain. Lumayan pendapatan baru buat mereka. Jadi udah di downprint dan itunya aja. Ya, Apa saya nama fokus. perusahaan yang dua itu? Media kernel namanya. Aha, itu yang bisa untuk dikembangkan itu gitu. Iya, jadi di media kernel itu kita kembangkan lebih ke arah OSINT sebetulnya. Teknologinya itu sebetulnya media kernel. Kita dari sumber terbuka, kita olah, terus kemudian itu kan arahnya ke media monitoring dan analitik. Kita Oke. monitor dan analisis. Oke. Kemudian sekarang kita pingin lagi ke profiling. Jadi ketika ada satu akun, satu postingan yang terindikasi hoax, gimana dia menyebar ke sana kemarinya itu. Nah, ini lagi kita riset gimana visualisasinya gitu. Oke. Ada pesan nggak dari founder Drone Emprit untuk para netizen atau ya warga plus 62? Ya. Apa Mas? Ya. Jadi kan gini ya, kalau kita lihat menurut saya tuh banyak hal bagus itu yang bisa dimanfaatin dari media sosial gitu. Dan kita kalau bisa fokusnya di situ. Belajar memanfaatkan sebanyak-banyaknya media sosial. Ya, itu. Banyak hal negatif juga banyak. Tapi udahlah abaikan aja. Kalau seandainya semakin banyak kita gunakan ini untuk bisnis, untuk menambah ilmu, untungnya kita nantinya ya. Banyak hal-hal baru, ide-ide baru itu kita bisa dapetin ya. Itu kalau bisa kita fokus ke sana lah. Mulai dari anak-anak pun belajar mendapatkan informasi yang benar, gunanya kan untuk belajar sekolahnya, ilmu baru dan seterusnya itu. Karena hanya dengan ini kita bisa mengimbangin hoax. Oke. Hoax itu ada yang menciptakan soalnya. Oke. Jangan terbawa arus ya. Iya, jadi keterbelahan kita itu ada yang untung. Dan mereka itu kalau karena ada kepentingan yang besar, duitnya pun juga ada untuk menciptakan perang-perang terus ini. Sementara yang ikut nyebar-nyebarin nggak dapat duitnya. Nggak dapat duitnya, kita malah jadi korban Iya. kan. Nah, jangan sampai itu. Oke. Karena ini benar-benar real, ada perang informasi, perang hoax, ada yang sengaja kita itu diciptakan untuk mempercayai sesuatu. Oke. Ya, jadi itu manipulate. Jadi mereka tuh memanipulasi opini kita. Oke. Kadang juga kita dibelokkan dari harusnya membahas ini, dibelokkan membahas yang lain. Nah, Oke. be careful lah. Be careful. Itu karena ada yang orang lain di belakang kadang itu. Baik, terima kasih Mas Ismail Fahmi untuk waktunya. Sudah Sama-sama, datang di Mbak 1 Indi. jam 1000 pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.